Selamat datang di channel YouTube Deep Choice Care. Itu brand yang memfokuskan di perawatan sepatu dan tas. Oke, untuk sore ini kita akan membahas sebelumnya perkenalkan saya dengan Juna, yaitu sebagai owner di Deep Choice Care. Jadi hari ini kita akan membahas hal yang perlu dibutuhkan saat awal memulai usaha laundry sepatu dan tas, gitu ya. Oke. Untuk yang pertama, hal yang perlu diperlukan yaitu satu, pengetahuan tentang bahan dan jenis sepatu. Jadi itu ya. Jadi itu sangat basic ya, sangat basic karena itu akan nanti mempengaruhi bagaimana cara treatment kita. Tuh. Jadi kita harus mengenal tuh seperti jenis sepatu kanvas kayak bagaimana, terus nubuh ya, ada leather, finishing, suede itu bagaimana. Jadi kita harus mengetahui dulu karena nanti treatmentnya itu berbeda, itu harus kita ketahui. Jadi supaya ketika kita melakukan harus sesuai dengan jenisnya tuh ya, karena itu beresiko ketika kita salah treatment itu akan beresiko kepada sepatu atau tas customer gitu ya. Satu, itu harus pengetahuan kita dulu harus ada. Oke. Untuk masalah pengetahuan itu bisa nanti kita share, kita bisa mencari di YouTube atau di Google, atau nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis sepatu ya dan bahan sepatu. Oke, selanjutnya yang kedua ya, chemical yang dibutuhkan, chemical ya, sabun. Jadi adapun chemical yang harus diperhatikan, yang dipersiapkan itu harus chemical yang khusus untuk sepatu. Kebetulan di marketplace banyak dijual ya, banyak dijual, beredar. Nanti tergantung kita mau memilih, nanti lihat saja yang paling bagus itu kayak bagaimana, yang mungkin punya reputasi yang sudah bagus, atau bisa juga menggunakan brand kami juga kebetulan melayani ya, menjual juga produk-produk perawatan sepatu khususnya cleaner itu ya. Jadi itu cleaner harus ada. Kenapa? Karena untuk cleaner khusus untuk sepatu itu harus memang menggunakan cleaner khusus untuk sepatu. Itulah kelebihannya kenapa customer mau membawa sepatunya di laundry yang khusus sepatu dan tas, karena kita menggunakan chemical yang khusus itu ya. Selain tidak merusak bahan dan jenis sepatu tersebut, itu juga bisa merawat itu ya. Jadi itu yang kedua. Jadi chemical harus kita siapkan. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah pengering, dryer ya. Jadi mesin dryer itu sebenarnya opsional juga ya, apalagi kalau kita menggunakan cuci semi dry ya, semi basah. Jadi bukan cuci basah, karena kalau sepatu semakin penggunaan airnya sedikit semakin baik. Cuman ada beberapa kasus kalau sepatunya biasa kotor sekali ya, memang kadang harus kita perbanyak di air ya kan, kita harus bilas dulu mengurangi kotorannya. Jadi makanya itu kita harus menggunakan pengering. Saya rekomendasikan beberapa juga di marketplace menjual mesin pengeringnya ya. Mesin pengering itu ada yang mulai dari harga 200-an ada. Cuman kalau kita belum cukup budget ya bisa lah kita menggunakan kipas angin saja. Itu kan tidak perlu kita mengeluarkan biaya kalau memang kita belum cukup budget. Tapi dengan catatan yang penting jangan pernah dijemur di bawah terik matahari. Betul ya, karena kalau dijemur di bawah terik matahari itu akan bisa merusak sepatu tersebut. Itu ya, walaupun mungkin kadang apalagi musim kemarau, musim panas itu mataharinya itu sangat terik, jadi agak bisa membuat cepat. Tapi demi ya untuk membuat sepatu customer kita awet,
itu hindari ya. Terlebih juga kalau dalam pengeringan sepatu itu sebenarnya tidak seperti pakaian. Sepatu itu kadang kalau kita tidak menggunakan pengering, kita kena angin kan saja semalam itu biasa sudah kering itu ya. Nah, ketiga pengering. Selanjutnya bisa keempat itu rak ya, rak. Nah, rak juga ya tidak mesti harus kita menyediakan rak yang besar. Bisa kita mulai dulu dengan rak-rak gantung, biasanya sekitar 3 meter itu ya. Sekitar 3 meter itu sudah lumayan. Atau bisa kita bagi 1 meter berlantai-lantai, itu bisa juga itu ya. Selanjutnya plastik packing itu. Nah, plastik packing ini bisa kita mulai dengan plastik biasa ya, yang plastik jinjing, atau kalau kita punya budget yang lebih bisa kita membranding plastik tersebut itu ya. Nah, contoh seperti zip Sweatcare ini, kita mempunyai plastik ini ya. Nah, ini ya, jadi bisa kita kalau mungkin supaya lebih meningkatkan branding kita, bisa kita branding plastik tersebut. Jadi bisa kita pesan di marketplace banyak gitu ya. Ya kalau harganya itu sekitar 4.000-an ya, 4.000-an, 3.000-an lah gitu. Tapi minimal ya, dia pesan minimal 100 pieces itu ya. Apalagi kalau kita mulai ya harusnya begitu. Tapi kalau kita belum punya budget ya bisa kita mulai dengan plastik-plastik yang biasa saja ya. Itu bisa, atau itu tergantung dari kita saja. Selanjutnya ada terakhir ada nota. Nah, nota ini penting. Nah, untuk nota contoh ini ya, kami ini ya nota kami ini ya, contoh ya. Ya kebetulan sebenarnya kami sudah menggunakan digital ya, tapi saya memberikan contoh saja. Kalau mungkin masih ada yang mau menggunakan untuk awal menggunakan nota tulis ya bisa, ini kita branding, bisa kita pesan di marketplace. Tapi kalau kita juga tidak punya ya kita bisa memulai membeli saja nota yang ada di toko itu untuk awal ya. Jadi begitu. Jadi dalam memulai tidak mesti harus sempurna, yang penting kita bisa jalan dulu. Begitu juga ketika zip Sweatcare ini mulai, plastik packing kita belum ada ya, nota juga masih nota yang di toko-toko itu. Tapi yang penting kita bisa jalan dulu. Yang kalau chemical ya harus memang sudah chemical, tidak bisa menggunakan sabun deterjen dulu, tidak bisa, minimal harus ada. Nah, jadi itu ya. Sebelumnya juga kita belum punya outlet, kita masih di rumah ya, masih antar jemput. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mulai outlet. Jadi dengan modal ya, kalau saya perkirakan untuk yang paling penting modal tanpa outlet ya sekitar ya 300.000 sebenarnya sudah bisa kita mulai. Itulah kelebihannya ya. Yang penting paling inti bahan dan jenis harus kita tahu dulu. Nah, supaya tidak fatal itu. Takutnya nanti kalau ketika sepatunya orang customer itu bisa dia rusak, nah nanti akan mengurangi reputasi kita, karena customer tidak bisa melihat bahwa oh ini baru buka, enggak juga. Kesan pertama itu berikan nilai gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti silakan saja tinggalkan di kolom komentar, nanti kami akan membalas ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like ya, like video ini, dan jangan lupa juga subscribe ya, agar bisa mendukung channel ini dan bisa memperbaiki lebih baik lagi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.